Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Putri Soliha dengan nomor MPM 135, kelas metode penelitian desain kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari laporan penelitian saya berjudul Peran Kelayakan Identitas Visual UMKM Lokal dan upaya perancangan desain yang relevan dalam peningkatan daya tarik brand Almahera Skincare. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada usaha mikro ataupun UMKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Indonesia, yang mana tidak hanya itu, sebagian besar pergerakan pertumbuhan ekonomi lokal di Indonesia bergerak pada lapangan kerja utama, yaitu UMKM. Namun di tengah potensi tersebut, UMKM masih terdapat tantangan dalam pembangunan identitas visual yang kuat dan konsisten. Dalam konteks industri skincare kali ini, UMKM yang saya ambil objeknya yaitu Almahera Skincare menjadi salah satu contoh UMKM skincare yang menurut saya menarik perhatian dalam desain logo dan kemasan, yang mana penggunaan elemen visualnya dan desain packaging yang digunakan dianggap masih tergolong kurang untuk meyakinkan calon konsumen. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Dari rumusan masalah ini yang berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas berdapatkan poin beberapa permasalahan. Yang pertama, apa sajakah yang membuat kualitas visual UMKM skincare Almahera ini kurang dikenal oleh masyarakat? Yang kedua, bagaimana tanggapan dari pemilik ataupun owner maupun target UMKM terhadap pentingnya identitas visual dalam proses pemasaran Almahera Skincare? Yang ketiga, strategi desain seperti apakah yang dapat diterapkan pada brand Almahera Skincare untuk meningkatkan pemasaran dan daya tarik pelanggan dari identitas visual dari segi kemasan dan branding. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis faktor penyebab dari lemahnya identitas visual brand UMKM lokal Almahera Skincare. Yang kedua, menggali pemahaman dan kesadaran baik dari segi pemilik ataupun audiens dari UMKM dan dari brand Almahera Skincare terhadap peran desain komunikasi visual. Yang ketiga, merancang alternatif desain identitas visual yang relevan, menarik, dan bahkan lebih sesuai dengan karakter produk dari Almahera Skincare. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua aspek, diantaranya manfaat pada akademis dan manfaat pada praktis. Manfaat pada akademis memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya identitas visual dalam konteks UMKM, khususnya di bidang skincare, dengan menginginkan teori-teori dalam desain komunikasi visual, strategi branding. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa akademis yang mengambil penelitian lain yang tertarik pada identitas visual UMKM serta peran desain yang membangun kepercayaan konsumen. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian dalam laporan ini dapat memberikan masukan strategis dan solusi desain dan yang aplikatif bagi Almahera Skincare sebagai produk atau brand UMKM sedang berkembang. Hasil analisis yang direkomendasikan desain yang diberikan diharapkan dapat membantu dan meningkatkan daya saing produk di pasar, membangun citra brand yang lebih profesional, serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk. Pada selanjutnya adalah landasan teori.
Pada objek penelitian ini, saya menggunakan unsur project seperti packaging paket skincare dari Almahera Skincare sendiri, dimana pada landasan teori ini, pada desain komunikasi visual dari branding UMKM mengikuti dari penelitian dari NELSA dari 2024 menunjukkan bahwasannya optimalisasi branding UMKM lokal melalui pendekatan praktis desain komunikasi visual secara signifikan dapat meningkatkan daya tarik dan pengenalan dari merek. Kemudian dari 2021 menyatakan bahwasannya elemen seperti warna, tipografi, dan logo adalah fondasi yang utama dalam membangun citra produk yang mudah diingat dan dibedakan di pasaran. Selanjutnya, identitas visual dan kepercayaan konsumen. Identitas visual terutama pada kemasan dan logo dalam mempengaruhi dari persepsi dan kepercayaan konsumen secara signifikan. Pada studi ini, menunjukkan bahwasannya kemasan kosmetik merupakan alat komunikasi merek yang sangat penting dan dapat mempengaruhi sekitar 73% keputusan dari pembelian di titik penjualan. Jadi tantangan visual dari brand UMKM sendiri mengandung kendala serupa seperti logo dan desain kemasan seadanya, serta minimnya dari pedoman visual. Semuanya berdampak pada daya saing merek dari UMKM dan branding yang kuat dan terpenting karena dapat membedakan produk mereka dari saingan dan menciptakan loyalitas dari pelanggan. Namun, keterbatasan sumber daya sering menjadi tantangan dan membentuk identitas visual yang kurang efektif. Selanjutnya adalah kerangka konseptual. Pada identitas visual produk serum Almahera Skincare, di sini saya mengambil permasalahan yaitu identitas visual produk Almahera Skincare yang belum optimal. Kemudian menganalisis dan mengobservasi dari elemen visual seperti logo, kemasan, tipografi, warna, serta media promosi. Selanjutnya, melakukan pengumpulan data dan pendekatan mengambil sudut pandang TKV melalui dari sesi wawancara dan menggunakan observasi SWOT. Kemudian dari teori menemukan kesimpulan dan solusi mengenai teori identifikasi visual, branding, dan desain komunikasi visual. Mengetahui tujuannya, kemudian menghasilkan hasil yang sesuai berdasarkan desain media promosi yang baru. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam hipotesis penelitian ini menyatakan bahwasanya identitas visual yang kuat dan konsisten seperti desain logo dan kemasan mempengaruhi positif terhadap kepercayaan konsumen dan citra profesional dari Almahera Skincare sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk menggunakan pendekatan responden konsumen terhadap penerapan identitas visual dari brand skincare Almahera Skincare sendiri, yang mana menggunakan pendekatan dari kualitatif deskriptif. Pada bagian ini populasi dan sampelnya. Populasi dan penelitian ini saya menggunakan mencakup dari seluruh usaha dan dari UMKM Almahera Skincare ini, yang mana populasi juga mencakup dari konsumen muda, terutama perempuan yang berusia dari kalangan remaja hingga dewasa, yaitu 18 hingga 35 tahun, yang aktif mengetahui perkembangan kesehatan dan teknologi kecantikan kulit. Kemudian pada sampel penelitian ini, kriteria inklusi dan responden penelitian ini perempuan berusia dari remaja 18 hingga 35 tahun itu termasuk dalam target pasar utama dari produk skincare Almahera. Kemudian pernah menggunakan atau tidaknya, mengenal atau tidaknya dari produk skincare lokal, khususnya dari brand Almahera Skincare sendiri. Kemudian fokus penelitian ini mengetahui dan menganalisis dari
menganalisis dari berbagai sumber yang berbeda mengenai identitas visual yang digunakan brand Almahera Skincare, khususnya terletak pada penggunaan font dan desain packaging. Kemudian mengetahui hasil dari pertimbangan dan perbaikan hasil untuk desain identitas visual yang baik dari sudut pandang owner ataupun konsumen. Dari instrumen penelitian ini, yang pertama, dari panduan wawancara yang semi-struktural, digunakan untuk menggali informasi dari pemilik ataupun pengelola dari Almahera Skincare sendiri, dan juga dari kalangan konsumen. Kemudian yang selanjutnya adalah mulai dari lembar observasi SWOT, digunakan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan dan peluang dan ancaman dari identitas visual dari Almahera Skincare itu sendiri. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara semi-struktural dan observasi SWOT. Ada teknik analisis data. Selanjutnya, analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yang mana metode yang saya gunakan yaitu wawancara semi-struktural yang digunakan konsumen dan calon konsumen Almahera Skincare, serta menggunakan observasi dari SWOT itu sendiri. Langkah-langkah dalam analisis ini, saya pertama mengumpulkan data melalui wawancara observasi visual dari logo kemasan dan dokumentasi. Kemudian ada reduksi data, menyaring dan merangkum dari informasi relevan sesuai dari fokus penelitian. Kemudian yang terakhir, penyajian dari kesimpulan bahwasannya menganalisis pola pertemuan dan memverifikasi dengan membandingkan di antara data secara berulang mengenai koefisien kemasan, komponen visual pada packaging, responden terhadap komponen super grafis dan estetika umum, kemudian komponen visual pada packaging dan pendekatan SWOT. Pada objek ini saya menggunakan desain packaging dari produk serum Almahera Skincare, kemudian juga dari packaging paket komplit skincare Almahera Skincare, yang mana menggunakan berbagai desain packaging yang terkesan polos. Pada hasil dan pembahasan ini, objek penelitian ini, objek utamanya dalam penelitian tersebut yaitu identitas visual dan brand skincare Almahera ditunjukkan, yaitu letak pada visual Almahera sendiri, yang mana pada slide sebelumnya yaitu pada produk serum Almahera dan beberapa produk yang tertulis dan tertera pada packaging Almahera Skincare menggunakan tipe font yang miring ataupun logo dan logo type yang terkesan penuh dalam satu packaging. Kemudian penggunaan warna dan tipografinya, menurut berbagai responden mengatakan bahwasannya menurut mereka kurang menarik mengenai logo dan warna yang tidak bervariatif, mengetahui tentang berbagai macam tipe produk serum dan tipe beberapa jenis produk skincare yang lain. Kemudian gaya visual pada desain promosi yang tertera pada sosial medianya juga masih mengikuti alur pada algoritma yang berbeda-beda hingga terkesan pada berbagai macam responden memberikan bahwasanya terkesan membosankan dan terulang-ulang. Kemudian teknik pengumpulan data, saya menggunakan tindakan kualitatif. Metode wawancara ini menghasilkan bahwasannya terungkap identitas visual Almahera Skincare masih tergolong lama dan belum mampu membentuk citra profesional pada mata konsumen. Kemudian hasil dari analisis SWOT menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada konsistensi visual branding
dan persaingan industri skincare yang ketat. Kemudian perbaruan skincare, desain packaging, dan promosi yang lebih menarik dan mengikuti tren kekinian dapat meningkatkan kepercayaan konsumen mengenai Almira Skincare itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.